Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan hari Kamis tanggal 2 September 2021. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita tutup mata, lipat tangan, dan kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa bersama-sama belajar kembali merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat memahami bahkan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 10 dan nas Alkitabnya di ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi." Kisahnya demikian. Ya, judulnya Ponari Merasa Senang. Ponari seorang siswa baru. Ia berasal dari keluarga sangat sederhana. Hal itu seringkali membuatnya malu bergaul dengan teman-temannya. Pada saat jam istirahat, seringkali ia menghindar dari teman-temannya. Ia hanya duduk menyendiri. Ya, jadi dia hanya duduk sendirian. Ya, kadang duduk di teras kelas, di perpustakaan, atau di halaman sekolah. Lalu dari jauh ia memandang teman-temannya bermain. Jadi Ponari ini siswa baru, tapi dia dari keluarga sederhana. Jadi dia malu, dia menghindar. Ya, dia hanya melihat teman-temannya bermain dari jauh tanpa ikut bermain. Ada seorang anak bernama Raditya. Dia merasa kasihan kepada Ponari. Ia ingin agar Ponari tidak malu bergaul. Ia ingin agar Ponari bisa bergembira, bercanda bersama dengan teman-temannya. Maka ketika jam istirahat tiba, Raditya mendekati Ponari. Kata Raditya, "Hai Ponari, aku duduk di sini ya." "Oh iya, mengapa tiap istirahat kamu hanya duduk menyendiri? Ayolah, bermain dan bercanda bersama dengan teman-teman." Itu kata Raditya. Dengan pelan, Ponari menjawab, "Raditya, aku malu bermain dan bercanda bersama teman-teman sebab aku ini anak keluarga dari keluarga yang sangat sederhana, dari keluarga yang tidak mampu." Ponari berkata demikian. Mendengar jawaban Ponari, Raditya segera menyemangatinya. "Kamu jangan berpandangan seperti itu. Di antara teman-teman ada yang berasal dari keluarga kaya, tapi ada juga yang berasal dari keluarga yang sederhana. Ya, ada yang pintar, ada juga yang kurang pintar. Tapi kita semua adalah teman. Sebagai teman, mestinya kita saling bergaul, saling berteman dan bersahabat, saling membantu serta saling mendukung." Nasihat Raditya kepada Ponari. Mendengar teguran Raditya, Ponari merasa senang. Ia merasa bahwa yang dikatakan Raditya itu benar. Tak perlu ia merasa malu untuk bergaul dan berteman. Sejak itu, Ponari tak lagi suka menyendiri. Ia berani bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Nah, dari sini apa yang kita bisa pelajari? 1. Jangan malu dengan latar belakangmu. Ya, kalau misalnya kita berasal dari keluarga yang kurang mampu, dari keluarga sederhana, jangan malu. Ya, kalian harus percaya diri. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang. Ya, baik yang dari keluarga kaya, keluarga kurang mampu,
bahkan yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, rambutnya keriting atau lurus, semua sama di hadapan Tuhan. Tidak boleh malu dengan latar belakang kita. Tuhan menyayangi semuanya. 2, apa yang kita pelajari lagi? Ketika kita ditegur, kita harus belajar menerima. Ya, seperti Ponari ditegur dan dinasehati oleh Raditya, dia belajar untuk menerimanya, dia terbuka. Ya, akhirnya dia berani membuka dirinya, bermain dan bergaul dengan teman-temannya. Karena apa? Dia mau menerima nasihat, dia mau menerima teguran dari temannya Raditya. Ya, terus yang ketiga yang kita pelajari, sebagai seorang teman kita juga harus menyemangati ya teman kita yang mungkin merasa minder, mungkin butuh bantuan. Kita harus memberi semangat kepada mereka, mendukung mereka. Ya, supaya apa? Teman kita merasa dihibur, teman kita merasa diperhatikan, teman kita merasa dikasihi. Nah, dari sini kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Ya, ada 3 hal yang kita pelajari. Ya, Tuhan mengasihi semua orang, kita tidak perlu malu dengan latar belakang kita. 2, kalau kita dinasehati seperti Ponari ya, kita harus belajar untuk menerima dan terbuka terhadap teguran itu. Dan yang ketiga, sebagai teman, ya kita harus belajar untuk memberi semangat kepada teman yang sedang membutuhkan. Saling mendukung, bergaul dengan mereka, menjadi sahabat bagi teman-teman kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat anak-anak semua. Kalian semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam karakter, dan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Ingat, setiap pagi dengarkan renungan firman Tuhannya, dicatat, disimak, ya, didoakan dan dilakukan. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, kami dapat belajar firman Tuhan sehingga kami semakin bertumbuh di dalam karakter kami menjadi anak-anak yang semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami Tuhan agar kami menjadi berkat bagi teman-teman kami. Kami menjadi pemberi semangat, kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Tolong kami juga agar kami tidak malu dengan latar belakang keluarga kami, dengan siapa kami, karena Engkau mengasihi kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat belajar, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.